Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori penawaran uang. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Tito selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Anggota kelompok kami yaitu ada Deva Surya Pradana, Zainul Nikmah, Purwo Adi Raharjo, Anggoro Jatayu, Eliana Mufida, Mustaqimah Juliandari, Rudiansah, dan saya sendiri Robiatul Asria ya, yang sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Mungkin supaya tidak lama-lama dipersilakan kepada yang bertugas untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Untuk materi pertama, pengertian dasar. Kita perlu memahami jika konsep uang sangat terkait dengan konsep likuiditas. Suatu aset likuid adalah aset uang dengan mudah dapat diuangkan likuiditas dengan tanpa kehilangan risiko rugi. Pada sisi ekstrim lainnya, kita mengenal aset-aset yang sangat tidak likuid sebagai alat pertukaran seperti rumah, tanah, obligasi jangka panjang, dan sebagainya. Berdasarkan spektrum likuiditasnya, berikut ini adalah bentuk-bentuk uang yang secara resmi berlaku di Indonesia. Yang pertama, uang kartal atau surensi. Uang kartal merupakan uang yang dijadikan sebagai alat transaksi sah dan wajib diterima seluruh masyarakat pada perekonomian. Uang kartal umumnya berbentuk uang kertas dan uang logam, yang di Indonesia dibuat oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang diberi hak tunggal mencetak uang atau hak oktroy. Sebelum tahun 1968, pemerintah atau otoritas fiskal mengeluarkan uang-uang kertas dan uang logam. Pemerintah yang terdiri dari pecahan-pecahan kecil. Dan yang kedua ada uang giral. Lalu uang giral adalah simpanan pada bank-bank pencipta giral atau BPUG dan BI yang setiap ditarik bahkan seluruh saldonya untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar jumlah nominalnya dan tidak dikenakan penalti. Uang giral dapat dibilang mudah, aman, dan praktis karena dalam melakukan transaksi di mana seorang tidak perlu menghitung dan membawa banyak uang kontan. Jika hilang atau jatuh ke tangan orang jahat dapat segera diblokir dan mudah dalam penggunaannya. Dan yang termasuk dalam uang giral adalah A. Saldo giro rupiah penduduk, B. Pengiriman uang atau transfer, C. Deposito berjangka yang sudah jatuh tempo, dan D. Simpanan lainnya yang sudah jatuh tempo. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori-teori lama tentang jumlah uang yang beredar sangat sederhana dan menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Teori yang sederhana adalah gambaran dari sistem standar emas, yang salah satunya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Salah satu cara untuk menurunkan jumlah uang beredar adalah mengirim emas ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran. Emas digunakan untuk membayar barang-barang yang diimpor yang jumlahnya lebih besar daripada nilai barang-barang yang diekspor, atau karena industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya. Dengan demikian, emas yang tersedia akan semakin berkurang karena digunakan untuk alat pembayaran. Jumlah uang beredar akan naik jika ada surplus neraca pembayaran, atau karena produksi emas meningkat. Misalnya, karena ditemukan tambang emas yang baru. Teori penawaran uang klasik. Masyarakat, teori kuantitas uang. Teori ini tidak dimaksudkan untuk memperjelas mengapa seseorang atau masyarakat menyimpan uang tunai, tetapi lebih pada peranan uang dalam perekonomian. Dengan sesederhana mungkin, Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang yang dikenal dengan sebutan persamaan pertukaran, the equation of exchange, sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan perputaran uang dalam suatu periode, P harga barang, T volume barang yang diperdagangkan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang beredarnya uang atau uang beredar. Dengan makin berkembangnya peranan bank dalam perekonomian, maka pengertian uang beredar sebagai hanya uang kartal sudah makin ditinggalkan.
Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat umum yang menyimpan uang tunainya di bank dalam bentuk rekening koran dan giro atau uang giral atau demand deposit. Demi keselamatan atau kemudahan transaksi, karena masyarakat dengan mudah sewaktu-waktu mengambil kembali rekening koran dan gironya untuk dibelanjakan atau untuk keperluan lainnya. Maka seharusnya rekening koran dan giro mempunyai status yang sama dengan surensi sebagai uang beredar. Jumlah uang beredar dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit atau narrow money, jumlah uang yang beredar merupakan seluruh uang kartal yang dipegang oleh anggota masyarakat dan uang giral atau demand deposit yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Dalam arti luas atau broad money, uang beredar selain uang kartal dan giro yang dipegang masyarakat juga termasuk deposito berjangka. Ini dapat diubah menjadi uang tunai sama dengan uang kartal. Bahkan dalam perekonomian yang makin maju, banyak transaksi yang dilakukan melalui bank. Dalam pengertian paling luas, jumlah uang beredar juga termasuk uang yang disimpan di lembaga keuangan lain bukan bank, atau bukan bank umum dan bukan tabungan, asal memenuhi syarat sebagai uang yaitu harganya tetap dan dapat diterima masyarakat secara umum, misalkan multifinance, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Jadi jumlah uang yang beredar merupakan hasil bersama dari perilaku pemerintah atau bank sentral, bank-bank umum dan masyarakat, khususnya nasabah-nasabah bank. Walaupun sebenarnya bank sentral lah yang punya pengaruh paling besar. Ada 4 cara untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu kebijakan diskonto atau diskonto rate policy. Apabila bank sentral menaikkan tingkat diskontonya, yaitu tingkat bunga yang dikenakan pada bank umum atas pinjaman dana yang diberikan, maka jumlah uang yang beredar cenderung berkurang. Sebaliknya, bila menghendaki jumlah uang beredar bertambah, suku diskonto bank sentral perlu diturunkan. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Apabila pemerintah menghendaki menurunnya jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menjual surat obligasi di pasar. Tindakan ini disebut open market selling. Sebaliknya, apabila pemerintah menghendaki bertambahnya uang yang beredar, maka pemerintah dalam hal ini bank sentral perlu melakukan open market buying, yakni membeli kembali obligasi dari masyarakat. Yang ketiga, merubah cash ratio. Bank sentral umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding mana disebut cash ratio. Bila pemerintah menurunkan minimum cash ratio, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang terakhir, pengawasan kredit secara selektif. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, di samping dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan bank sentral, juga dapat dipengaruhi oleh neraca pembayaran luar negeri. Negara tersebut, neraca pembayarannya yang surplus cenderung mengakibatkan meningkatnya penawaran akan uang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu uang inti. Uang inti merupakan proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah ditambah saldo rekening koran milik bank-bank pada bank sentral. Uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank. Jumlah uang inti di masyarakat meningkat karena 3 sebab. Yang pertama yaitu surplus neraca pembayaran. Yang kedua yaitu dikarenakan defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Yang ketiga yaitu kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain.
Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pelipat uang. Proses penciptaan uang pada uang inti tersebut ringkas dalam konsep money multiplier yang menghubungkan antara uang inti dengan jumlah uang beredar. Nilai dari money multiplier tergantung pada kecenderungan masyarakat memegang uangnya dalam bentuk real. Beberapa besar cadangan yang dipegang bank untuk menjamin uang real. Kurva penawaran. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga pergeseran kurva penawaran uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang adalah 1. Tingkat bunga, 2. Tingkat inflasi, 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional, 4. Kondisi kesehatan dunia perbankan, 5. Nilai tukar rupiah. Baik, selanjutnya penawaran uang tanpa band. Teori-teori lama bagaimana uang beredar tercipta adalah sederhana dan menganggap seakan-akan perbankan tidak ada atau kalau ada tidak mempunyai pengaruh terhadap proses tersebut. Teori yang paling sederhana adalah merupakan gambaran dari sistem standar emas, di mana emas adalah satu-satunya alat pembayaran uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Uang logam yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya produksi marginalnya cenderung menggeser uang logam lainnya sebagai alat pembayaran, atau menggunakan ungkapan GSM sendiri yang terkenal, bad money drives out good money. Para ekonomi klasik dalam perumusan teori kuantitas mereka umumnya belum terbebas dalam bayangan bekerjanya sistem standar emas yang digambarkan di atas. Selanjutnya, teori penawaran uang modern. Dalam standar sistem kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otorita moneter. Pemerintah dan bank sentral dan lembaga keuangan, keduanya dalam bersama-sama kita sebut sebagai sistem moneter. Otorita moneter merupakan supplier uang inti atau uang primer, sedangkan lembaga keuangan perbankan merupakan supplier uang sekunder bagi masyarakat. Pasar uang itu terdiri dari dua subpasar, yaitu subpasar uang primer dan sekunder. Masing-masing mempunyai permintaan dan penawarannya. Namun kedua subpasar tersebut sangat erat berhubungan satu sama lain. Subpasar uang primer bersifat lebih fundamental karena uang sekunder dalam kurung giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Selanjutnya yaitu tentang ada studi kasus yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi dalam teori penawaran uang tanpa bank yaitu dapat menggunakan emas sebagai pembayaran. Maka penawaran uang akan bertambah apabila orang memproduksi emas. Penawaran uang juga tidak bisa diubah sesuai kehendak pemerintah dan semua tergantung pada produsen emas. Produksi emas memerlukan biaya untuk menambang, memurnikan, mencetak, dan sebagainya. Produsen emas hanya akan memproduksi emas jika menguntungkan dirinya. Artinya dia akan berproduksi apabila harga emas di pasaran lebih tinggi dari biaya produksinya. Pada tahun 2014, harga emas ini mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Memang pada bulan Juli 2014, harga emas ini 510.000 per gram dengan jumlah permintaan dan atau dimisalkan pada suatu daerah sebanyak 1.500 per kilo. Pada bulan berikutnya mengalami penurunan 495.000 gram dengan permintaan 1.200 kilo. Pada bulan September harga emas menjadi 480 gram per gram dengan permintaan sebanyak 900 kilo. Pada bulan Oktober hanya mencapai 470.000 per gram, sebanyak 600 kilo pembelian atau permintaan. Karena emas ini merupakan alat pembayaran umum, maka jika harga emas naik berarti harga barang-barang lain turun. Demikian sebaliknya. Dengan demikian produsen akan cenderung untuk menaikkan produksi emasnya. Selanjutnya, jika jumlah emas yang tersedia bertambah dan sesuai dengan hukum pasar, maka hal ini akan cenderung menurunkan harga emas.
Jika harga emas turun dan harga barang-barang naik, maka produksi emas cenderung berkurang atau bahkan berhenti. Jadi dalam kondisi tersebut, maka penawaran uang secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan permintaan akan uang, sehingga harga emas secara otomatis selalu mencapai kestabilannya. Maka dari data di atas dapat disimpulkan bahwasannya sesuai hukum penawaran. Jadi apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun. Kenaikan harga emas menyebabkan penurunan angka pembelian karena pembeli itu lebih mengharapkan harga emas yang akan mendatang yang pastinya jauh lebih murah. Mungkin itu studi kasus yang kami buat untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan, dipersilakan, kami membuka sesi pertanyaan. Akhir kata, sekian dari pemaparan materi teori penawaran uang. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.